Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Kreasi Dewi di Facebook maupun di channel YouTube ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kesempatan kali ini akan saya sampaikan ya cara menjahit kemeja ya. Jadi diawali dari mana? Akan kita bahas di sini ya. Pertama kita jahit sisi depan, yaitu bagian untuk tempat lubang kancing ya. Kita jahit dulu untuk lubang kancingnya ya. Di sini saya buat karena ini adalah untuk kancingnya ketutup, maka sisi sebelah kiri untuk cowok ditambah satu lapis kayak gitu ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggabungkan badan depan dan badan belakang. Kita jahit sisi pundaknya ya, pundak atau ya sisi pundaknya. Ini ditambahkan satu lapisan ya. Satu lapisan biar nanti di bagian lehernya itu nanti enggak cepat robek. Kalau bajunya itu memakai puring, maka di sisi badannya akan dikasih puring. Karena ini badannya tidak ada puringnya, maka saya hanya memberikan kain yang saya letakkan di punggungnya, yaitu untuk mengantisipasi supaya di bagian leher tidak cepat sobek ataupun rebek karena sering dicuci ya. Juga bisa dimanfaatkan untuk menghalangi keringat itu keluar ya. Jadi ada satu lapisan yang ditempelkan di bagian punggung gitu ya. Seperti itu tampaknya, bisa dilihat dan nanti bisa dijahit nempel kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kantong depan. Kantong depan kalau bisa sebaiknya kita cirikan kain yang sama motif. Kalaupun tidak sama, maka kita akan menyamarkan supaya tidak terlihat kayak berbeda gitu ya. Jadi kita carikan yang agak mirip-mirip lah kayak gitu. Karena ini bahannya adalah bahan jarit, itu jadi kita harus pandai-pandai mengaturnya ya. Bagaimana agar kantongnya nanti akan terlihat bagus seperti itu. Ini tidak bisa dibuat kantong tempel, kantongnya harus kantong bubuk atau kantong masuk ke dalam. Seperti itu ya. Jadi nanti kelihatannya akan rapi. Tuh, pertama kita taruh lapisan untuk kantongnya di dalam. Dan teman-teman jangan lupa kita sematkan jarum pentul biar nanti lapisan ini enggak kegeser. Karena kita jahitnya nanti kan dari luar. Gitu ya. Kita balik, kemudian kita jahit dari luar lapisan lidah kantongnya ya. Namanya lidah kantong. Jadi ada lapisan yang kecil tadi itu dijahit dari luar, tapi harus dijaga yang di dalam tadi lapisan untuk kantong jangan sampai kegeser. Nah, kayak gitu ya. Baik, nanti setelah dijahit maka akan disobek. Nah, agar lapisan kantongnya ini nanti ada sebagian yang masuk ke dalam kayak gitu, jadi akan kelihatan kantongnya rapi, bisa dibuka ya. Oke. Nah, jahit itu jadi seperti itu ya. Nanti ada dipotong sedikit yang ujungnya, dan yang
potongannya itu nanti bisa masuk ke dalam ya. Oke, nah itu aja, mudah kan? Mudah. Yang penting teman-teman tetap harus rajin dan giat belajar ataupun berlatih. Oke, sudah jadi? Ya, seperti itu, kantongnya sudah jadi. Oke, baiklah, seperti itulah ya. Selanjutnya kita akan membuat belahan yang ada di lengan bagian bawah. Belahan untuk manset itu ya, itu kan ada belahannya. Nah, caranya kita ambil separuh ya, ataupun seperempatnya lingkaran berarti itu ya. Nah, kurang lebih panjangnya nanti itu digunting ya, itu nanti digunting panjang 10 atau 11 cm ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi nanti setelah kita garis maka akan digunting ya. Digunting sepanjang 10 sampai 11 atau 12 juga enggak apa-apa kalau orangnya besar ya. Seperti itu. Nah, terus digunting lagi kira-kira setengah senti. Jadi setengah senti kalau dibuka menjadi 1 senti. Oke ya. Dah. Kalau sudah, maka kita akan memberi lapisan. Lapisannya itu satu pendek. Nah, itu pendek. Pendek itu taknya yang sisi dekat jahitan, dan yang panjang itu di sebelahnya ya. Seperti itu ya. Oke. Terus kemudian itu akan ya, jangan lupa yang di atas itu adalah sisi kain yang bagus ya, yang di atas. Ya, yang di bawah adalah sisi kain yang di dalam atau yang enggak bagus. Oke, masangnya jangan sampai kebalik juga, jadi menghadapnya itu sama. Jadi yang di bawah itu sisi kain dalam, yang di atasnya itu kain yang di luar. Jadi kayak gitu ya jahitnya. Oke, sisi yang kain panjang juga dijahit dengan cara yang sama. Oke, setelah itu kalau sudah dijahit, maka kain yang berada di bawahnya itu kita bawa keluar. Oke, bawa keluar seperti itu ya. Nah, setelah itu maka kita lipit, nah, untuk dijahit ya. Yang sisi kecil itu, yang sisi pendek ya, cukup 1 senti saja ya. Oke. Dan sisi yang panjang itu menutupi sisi yang kecil tadi. Itu aja sudah. Yang penting bagaimana supaya nampak rapi jahitannya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini belahannya sudah jadi. Nah, ini sudah bisa ya kayak gitu kan, sudah jadi kan. Nah, setelah itu maka kita akan menyambungkan tepi lengannya itu ya. Nah, kalau lengannya ini sudah jadi,
maka nanti akan diobras. Jadi kita jadikan satu aja ya. Nah, nanti setelah itu maka kita akan membuat mansetnya. Oke. Nah, seperti itu udah. Nah, mansetnya ini ya, kita sudah tambahkan kain kapas ataupun kain keras, itu selera teman-teman ya, opsional ya, pilihan aja. Mau pakai kain keras boleh, mau pakai kain kapas juga boleh. Kita tempelkan dengan disetrika. Kalau sudah jadi, tinggal tempelkan ke ujung lengannya nanti. Nah, oke, dijahit. Jangan lupa kasih kampu 1 cm ya. Dijahit sampai selesai. Kemudian nanti itu akan dibalik. Jadi seperti itu caranya. Nah, udah, nanti sudah jadi, tinggal teman-teman menjahit keliling ya, biar tampak rapi. Itu nanti akan dijahit keliling. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini sudah jadi mansetnya. Mudah kan? Mudah saja. Sekarang kita memasang lengan. Lengan yang selesai dipasang manset tadi kita tempel ke badan. Jangan lupa ya, kita masangnya ujung puncak di pundak tadi itu letaknya tidak pada potongan badan depan ya, tapi dari potongan bahu depan itu kita mundur 3 cm gitu ya. Nah, itu nanti akan pas dipasang. Seperti itu caranya ya. Kita masukkan ke dalam lengannya, terus kemudian kita jahit keliling kayak gitu. Jadi akan tampak rapi. Baju batiknya akan terlihat rapi seperti itu ya. Baik. Nggak usah keburu, pelan-pelan, yang penting rapi, dan tolong usahakan jangan sampai ada sisi kain yang kejepit ya. Nanti kalau ada yang kejepit itu akan kelihatan jelek seperti itu. Sekarang lengan sudah tersambung ke badannya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kita tinggal jahit begitu saja. Asalkan teman-teman itu cara mengambilnya pas, maka akan pas. Selanjutnya kita akan memasangkan kerah ya. Kerah pada kesempatan yang terdahulu saya sudah sampaikan cara membuat kerahnya. Jadi ini cara menjahit kerahnya cepat saja ya, karena saya sudah bahas pada episode yang sudah. Maka ini langsung kita tempelkan ke, nah seperti ini. Jadi 2 helai ini kita sambung di tengah dulu, biar nanti posisinya tidak miring kayak gitu. Cara masang kerahnya. Setelah kerah jadi ya, maka kerah ini kita kasih tanda di tengah, sama juga akan kita pasang di leher bajunya. Tuh, ambil tengah-tengahnya dulu, dikasih tanda pakai jarum bisa, dijahit sedikit juga bisa. Jadi itu adalah mengurangi resiko kegeser kayak gitu. Oke. Jadi gitu ya cara masang kerahnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman paham. Kalau ada pertanyaan silahkan
ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kalau ada manfaatnya. Demikian ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan menjahit kemeja. Mungkin pada episode-episode akan datang saya akan menyampaikan tentang menjahit yang lain ya. Nah, sudah, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada manfaatnya silahkan bisa dimanfaatkan. Jadi ini bajunya sudah jadi.